Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 8A sampai 8H. Apa kabar kalian semuanya? Ya, pagi hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera semuanya untuk bagi semuanya dan selalu semangat ya, meskipun sekolah hanya dari rumah ya. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan lanjutan daripada materi seni budaya bab 1 pada pokok bahasan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah di pertemuan daring yang kedua ini. Anak-anak, beberapa lagu yang kemarin sudah Ibu kirim lewat WhatsApp ya, adalah lagu-lagu yang merupakan pokok bahasan yang nanti akan menjadi tugas dan juga termasuk ulangan praktek pada materi teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah ini. Ada 3 lagu yang sudah Ibu kirim lewat melalui WhatsApp, yaitu lagu Konco Tani, lagu daerah dari Jawa Tengah, lagu Kelinci Ucul juga dari Jawa Tengah, dan 1 lagu dari Sumatera Barat yaitu Bareh Solo. Nah, ketiga lagu tersebut nanti Ibu minta anak-anak mulai mempelajarinya dengan cara sering-sering memutar atau melihat video musiknya untuk supaya bisa anak-anak menguasai lirik dan melodinya. Karena ada 3 lagu, nanti tidak semuanya yang kalian tampilkan, tapi hanya pilih salah satu bersama kelompok kalian, lagu yang mana yang akan kalian bawakan. Itu lagu, apakah lagu Konco Tani, apakah lagu Bareh Solo, ataukah lagu Kelinci Ucul. Kemarin Ibu juga sudah mengirimkan iringan musiknya dalam bentuk video karaoke. Nah, jadi nanti anak-anak tinggal memutar video karaoke-nya, kemudian di situ juga sudah ada teks lirik yang berjalan untuk dibaca. Nah, sebelum membuka video karaoke, kalian sudah harus menguasai terlebih dahulu materi lagunya dalam bentuk video musik yang utuh ya, 3 lagu tersebut. Nah, kalau sudah menguasai lirik dan melodinya, kemudian membuka video karaoke-nya, nah kalian menyanyi dari teks lirik yang ada pada video karaoke tersebut. Nah, ini adalah Ibu sampaikan dari awal karena mempelajari lagu tidak tidak cepat ya, artinya butuh waktu. Nah, maka dari itu lagunya Ibu sampaikan dari sekarang supaya ke depan dari sekarang anak-anak sudah mulai mempelajarinya dan juga menghafalkan lirik melodi, dan tiba pada gilirannya nanti membuat video musik menyanyi bersama kelompok masing-masing. Teknisnya sama seperti yang Ibu sampaikan di WhatsApp kemarin, secara physical distancing, yaitu jaga jarak ya, menyanyinya dari rumah masing-masing. Kemudian nanti ada dibantu beberapa orang teman bisa mengeditnya. Ini prolog sebelumnya yang Ibu sampaikan sebelum Ibu kita lanjutkan materi lanjutan hari ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita masih membahas bab 1 teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Ya, teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Pertemuan daring kedua ya. Ibu ulang lagi kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu memahami teknik dan gaya menyanyi lagu daerah secara unisono berkelompok. Kemudian prakteknya menyanyikan lagu daerah yang sesuai dengan teknik dan gaya lagu daerah tersebut, sesuai dan dengan bahasa dialektika atau intonasi daerah setempat. Jadi misalnya kalau lagu daerah Bareh Solo ya kan kalimat bahasanya menggunakan bahasa daerah Sumatera Barat, bahasa Minang ya. Kalian juga harus menguasai betul bagaimana cara menyanyikan bahasa dialektika bahasa Minang. Kalau lagu bahasa Jawa kan kita setiap hari menyanyikan karena bahasa kita pakai sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau lagu yang berbahasa Minang ini, nah mungkin tidak sering mendengar ya.
Jadi dalam penguasaan menyanyi bahasa dialektika bahasa Minang, sering-sering aja diputar lagunya supaya segera dikuasai. Berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi yang harus kita lakukan, yang harus dicapai anak-anak, yaitu nanti harus mampu, anak-anak mampu menjelaskan pengertian konsep lagu tradisional atau lagu daerah. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian ragam lagu tradisional atau lagu daerah. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi lagu tradisional atau lagu daerah dari video musik yang ditayangkan. Yang terakhir, yaitu uji prakteknya, harus mampu mempraktekkan dan atau mempresentasikan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono berkelompok. Baik, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, bagaimanakah hasil pengamatanmu pada video musik yang lagu daerah yang sudah Ibu tayangkan? Ya, yang ketiga. Ya, yang ketiga apa yang terakhir kemarin? Lagu Kelinci Ucul. Ngubengi kutha. Nah, itu lagunya. Ya, seperti itu. Lupa saya lagunya bagaimana itu. Ya, coba nanti kamu amati. Ada 3 lagu, Konco Tani, Kelinci Ucul, dan lagu Bareh Solo. Ini pengamatan pada video musik yang sudah Ibu sampaikan. Ya, kemudian kita akan melanjutkan. Sebelumnya yang materi bab 1 di pertemuan daring pertama kemarin, Ibu sudah menyampaikan tentang rangkuman atau materi-materi yang relevan, yang ada hubungannya dengan teknik dan bernyanyi lagu daerah ini. Apa sajakah itu kemarin? Yaitu seperti struktur musik, kemudian pengulangan bahasa. Coba kita buka lagi ya. Sebentar, saya cari dulu. Di pertemuan daring pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang anak. Ya, ini adalah pertemuan daring pertama kemarin. Itu kita sudah mempelajari tentang materi yang relevan dengan bab 1 ini, yaitu struktur melodi, irama, pitch nada, lirik, pola syair, pola repetisi, melodi, pola pantun, ritme, partitur, tangga nada pentatonis, tangga nada diatonis, ya, dan juga penjelasan-penjelasannya sudah Ibu sampaikan lewat slide kemarin. Ya, antara lain, nah ini ya. Struktur melodi, apakah itu struktur melodi? Ibu berharap semua materi yang sudah Ibu berikan di pertemuan daring pertama itu sudah kamu salin. Materi yang ada di dalam PPT, ya, kemarin sudah Ibu share juga di WhatsApp PPT-nya ini. Tolong betul-betul disalin ke dalam catatan. Karena di buku paket yang kalian terima, yang dari sekolah itu tidak selengkap, tidak ada yang ada di buku materi yang diberikan ini. Jadi tolong PPT materi bab 1 pertemuan daring pertama kemarin betul-betul disalin ke buku catatan supaya bisa dipakai untuk belajar. Ya. Apa saja tentang struktur melodi, pola syair, pantun, irama, pitch nada, tangga nada pentatonis, diatonis, ya, semuanya akan berhubungan dengan materi di bab 1 ini. Kemudian kita langsung saja menginjak pada pertemuan daring kedua, yaitu fungsi musik secara umum. Apa anak-anak fungsi musik secara umum itu? Fungsi musik secara umum yang mana bentuk lagu daerah ini juga termasuk musik. Ya, tapi ini kita membaca fungsi musiknya secara umum dulu. Yang pertama adalah sebagai terapi kesehatan. Jadi musik itu sangat berguna, bisa membantu kesehatan. Yang kedua sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga sebagai sarana hiburan atau rekreasi. Yang keempat sebagai sarana membangkitkan semangat atau motivasi. Ini fungsi musik secara umum.
mari kita urai satu persatu. Apakah fungsi musik sebagai sarana kesehatan? Ternyata anak-anak, saat mendengarkan musik, gelombang listrik di otak kita dapat dipercepat atau diperlambat. Efeknya, organ tubuh kita seperti hormon-hormon, denyut jantung, dan tekanan darah dapat bekerja mengikuti irama musik yang kita dengarkan, sehingga akan membangkitkan rasa tenang, santai, nyaman. Alhasil, sistem tubuh akan mengalami perubahan ya. Sistem tubuh akan mengalami perubahan yang positif dan dapat meningkatkan kesehatan kita, bahkan dapat mempercepat pemulihan kesehatan, apalagi dalam keadaan sakit ya mungkin, setelah mendengarkan musik. Ini tidak hanya sekedar wacana, tapi sudah ada uji penelitiannya oleh para tenaga medis ya. Ternyata musik dapat membantu menerapi kesehatan. Yang kedua, fungsi musik, ini contohnya. Contohnya dalam masyarakat Jawa, tembang Dandang Gulo diyakini dapat membantu proses penyembuhan anak-anak yang sakit bila diperdengarkan tembang tersebut. Nah, nanti anak-anak bisa membaca sendiri. Kita lanjutkan, fungsi musik secara umum sebagai sarana pendidikan, peningkatan kecerdasan. Hasil penelitian menyatakan bahwa musik klasik yang diperdengarkan kepada ibu hamil akan mampu meningkatkan kecerdasan janin dalam kandungan. Apakah musik klasik itu anak-anak? Musik klasik itu musik yang cenderung muncul atau dulu yang dikenal di abad-abad 17, 18. Abad waktu itu sudah ada musisi-musik yang luar biasa. Contohnya seperti Wolfgang Amadeus Mozart. Nah, musik daripada Wolfgang Amadeus Mozart ini atau dikenal dengan efek Mozart effects ya, diambil dari komponis musik klasik tersebut. Ibu hamil yang mendengarkan musik klasik, terutama musiknya Mozart ini, akan mengalami perasaan tenang sehingga otak janin mendapat rangsangan untuk belajar sesuai dengan kapasitasnya. Nah, hal ini diyakini akan dapat meningkatkan kecerdasan bayi yang kelak lahir bila diperdengarkan musik klasik dari musisi komponis Wolfgang Amadeus Mozart ini. Ini juga sudah ada penelitian, diuji oleh peneliti, ya, jadi tidak sekedar wacana atau hanya sekedar penjelasan, tidak, tapi betul-betul sudah ada penelitiannya. Ya, berikutnya adalah fungsi musik yang ketiga, yaitu sebagai sarana refreshing dan rekreasi atau hiburan. Ini secara umum dulu ya. Jadi musik menjadi solusi efektif untuk memperbaiki kondisi kebatinan seseorang. Dalam keadaan duka atau perasaan yang tidak nyaman, musik mampu memberikan energi untuk mengatasi keadaan kita. Kemudian juga pikiran akan menjadi lebih segar, kembali dengan semangat hidup akan muncul bila kita menghibur diri dengan mendengarkan musik. Kalian tahu dan hafal lagu daerah Maluku yang berjudul Rasa Sayangi? Ya, lagu ini sangat cocok bila dinyanyikan untuk melepas lelah sehabis melakukan kegiatan bersama. Misalnya dalam event bermain atau event pramuka, kemudian pertemuan yang melibatkan orang banyak ya. Lagu ini sering dinyanyikan, liriknya bisa diubah. Jadi rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Itu bisa kita ganti apa dengan kalimat yang kondisinya, temanya disesuaikan dengan acara suasana gembira yang kita ikuti. Nah, ini adalah sarana atau fungsi musik sebagai sarana refreshing dan rekreasi. Yang keempat secara umum adalah membangkitkan motivasi. Itu saat mendengarkan musik atau menyanyikan lagu, umumnya akan muncul perasaan bahagia, nyaman, gembira. Nah, dari perasaan inilah akan memunculkan motivasi diri, motivasi yang tinggi, sehingga melahirkan semangat hidup. Oleh karena itu, jangan heran jika saat zaman perjuangan merebut kemerdekaan dahulu, pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita senantiasa menyanyikan lagu-lagu yang patriotik. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Ya, Hari Merdeka, ya, kemudian lagu-lagu yang lain yang membangkitkan semangat patriotik. Lagu dari Sabang sampai Merauke berjajal pulau-pulau. Itu ya Bu.
dari Sabang, itu lagu seperti itu ya. Nah, menumbuhkan motivasi, semangat, apalagi kita dalam masa penjajahan. Lagu tersebut mempersatukan kita, mengusir penjajah. Nah, sekarang bila kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bila kita sedang upacara di sekolah, kita selalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apa tujuannya anak-anak? Tujuannya adalah untuk membangkitkan, menumbuhkan selalu semangat rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Jadi, mengapa kita perlu sekali membuat event atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita, supaya kita selalu ingat bahwa kita harus selalu mempunyai semangat rasa cinta tanah air kita sebagai kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Nah, inilah anak-anak fungsi musik secara umum ada 4 tadi, yaitu apa anak-anak? Sebagai sarana kesehatan, sebagai sarana motivasi, sebagai sarana terapi, pendidikan, ya, sebagai sarana yang pertama, ibu ulang lagi, sebagai sarana terapi kesehatan, yang kedua sarana pendidikan, peningkatan kecerdasan, yang ketiga sebagai sarana refreshing rekreasi hiburan, yang keempat sebagai sarana membangkitkan motivasi. Ya, berikutnya adalah fungsi musik. Nah, ini secara khusus kita membahas fungsi musik lagu daerahnya. Apa sajakah fungsi musik lagu daerah? Yang pertama, sebagai sarana upacara adat dan keagamaan. Yang kedua, pengiring tari adat. Yang ketiga, media bermain. Yang keempat, media penerangan dan komunikasi. Yang kelima, mengiringi seni pertunjukan. Nah, mari kita bahas satu persatu penjelasannya seperti apa. Nah, sebagai sarana upacara adat keagamaan, musik atau lagu daerah musik adalah bagian daripada kebudayaan. Sejak zaman prasejarah, musik dianggap sebagai bahasa para dewa. Contohnya, di Bali, musik gamelan dipakai sebagai pengiring segala macam upacara adat, seperti ngaben dan ritual-ritual keagamaan Hindu. Contoh yang kedua di Jawa, irama alat musik atau lagu-lagu yang daerah Jawa, seperti kalau di Jawa, alat musik beduk anak-anak tahu ya, alat musik beduk yang besar itu termasuk alat musik apa di sini? Membranofon, terbuat sumber bunyinya dari kulit. Masih ingat ya, di kelas 7 sudah diberikan membranofon, sumber bunyinya berasal dari membran atau kulit. Alat musik beduk ini dipakai untuk mengiringi takbiran saat menyambut Hari Raya umat Islam Idul Fitri. Ya, itu musik beduk ini ditabuh. Itu lagu ini pada Allah Akbar deh, Allah Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, itu diiringi dengan tabuhan musik beduk. Kalau kalian kemarin kita tidak merayakan Lebaran ya karena pandemi Covid ini. Nah, masih ingat ya? Jadi tabuhan musik alat musik beduk ini dipakai untuk mengiringi takbiran, malam takbiran seperti menyambut hari Lebaran, dan juga dipakai sehari-hari di masjid untuk memberitahu saat mau sembahyang itu ya, sholat itu ya, itu kan dok. Nah, itu apa? Oh, jam 3, sholat apa jam 3, jam 5 subuh dan sebagainya, itu dipakai. Biasanya dipakai untuk masjid-masjid yang masih menggunakan ada alat ini, beduk ini. Kemudian juga di Jawa Barat anak-anak, alat musik angklung dipakai untuk mengiringi upacara serentahun namanya anak-anak. Apakah upacara serentahun itu? Upacara serentahun adalah upacara tanam padi secara massal, besar-besaran. Seluruh Jawa Barat mempunyai upacara serentahun ini. Ya, serentahun ini yang ditabuh seperti semua angklung, musik angklung ya, ada musik angklung besar, musik angklung yang kecil, semua ditabuh untuk memperingati atau mengiringi upacara tanam padi ini. Ini di Jawa Barat. Kemudian ada lagi di pedesaan Jawa Tengah, musik lesung dipakai untuk mengusir gerhana.
Ada lagi contoh yang berikutnya di Lembah Baliem, Papua. Ada upacara tradisional di sana juga diiringi musik tabu-tabuan, yaitu upacara berangkat berburu ke hutan. Diiringi musik anak-anak dengan tari-tarian dan masih banyak lagi contoh-contoh musik daerah yang bisa dipakai sebagai sarana upacara adat. Oke, lanjutkan. Yang kedua, pengiring tari adat. Musik yang berirama akan mempengaruhi perasaan pendengarnya. Perasaan yang meluap-luap karena musik muncul dalam gerakan-gerakan tari yang berirama. Gerakan tubuh secara berirama itulah yang kita kenal sebagai seni tari. Nah, cara pementasannya diiringi musik daerah, yaitu musik daerah setempat, atau musik daerah ini akan menjadi tari ciri khas seni budaya daerah tersebut. Contoh, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari pendet, tari kecak, tari barong dari Bali, tari mon dari Sorong, Papua, tari pakarena dari Sulawesi, tari saudati dari Aceh, dan mungkin masih banyak lagi ya. Tari-tarian dari seluruh Nusantara ini pasti diiringi musik daerah setempat. Kita lanjutkan, fungsi musik daerah yang ketiga, sebagai media bermain. Anak-anak, hampir di setiap daerah di Indonesia, kita memiliki lagu-lagu sebagai media bermain, yang kita sebut sebagai media lagu-lagu dolanan. Waktu kecil masih ada yang ingat lagu-lagu apa saja yang kita nyanyikan waktu masa kecil kalian? Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Nah itu pok ame-ame, itu ternyata anak-anak lagu dari daerah Betawi. Ini dipakai dolanan, kemudian juga lagu ampar-ampar pisang, lagu gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah, ampar-ampar pisang dari Kalimantan, tadi juga lagu rasa sayangi dari Maluku. Ya, dan mungkin masih banyak lagi yang sekarang mungkin lagunya sudah beda ya, mungkin zamannya Budia, zamannya Bu Lilis, zamannya anak-anak, zaman waktu kecil mungkin lagunya sudah banyak lagi, beda lagi lagunya, lagu-lagu dolanan itu. Tapi intinya lagu-lagu daerah tersebut ternyata bisa sebagai sarana bermain. Yang keempat adalah sebagai media penerangan dan komunikasi. Musik adalah bahasa yang universal. Semua musik, apakah itu musik daerah, apakah itu musik klasik, apakah itu musik seriosa, musik jazz, musik rock, ya, musik dangdut, semua genre musik adalah bahasa yang universal, artinya dapat dinikmati, dapat diterima oleh semua orang di jagat raya ini. Musik juga dapat menyampaikan pesan ke seluruh bangsa tanpa harus memahami dan mengerti bahasanya. Misalnya kita menyanyikan lagu bahasa Inggris. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. Apa itu bahasanya? Karena kita nggak tahu artinya apa. Tapi kita bisa menyanyikannya. Kita bisa bersatu, bergabung menyanyikan lagu tersebut. Atau lagu-lagu bahasa daerah lain. Atau lagu mungkin bahasa yang daerah kita sendiri dari Papua. Apuse kokundao yarabe solindo deri dan sebagainya, ya kita nggak tahu artinya tapi bisa menyanyikannya. Demikian juga lagu yang Ibu kirim kemarin, lagu Bare Solo, kita mungkin nggak tahu artinya secara langsung menyanyi. Beda kalau kita menyanyikan lagu Kelinci Ucul. Ngubengi kudo sak teruse neng deso. Nah, kita tahu ngubengi kutho. Apa ngubengi dalam bahasa Indonesianya? Apa ya? Mengelilingi desa sak teruse. Nah, itu kan kita sudah tahu langsung artinya. Tapi kalau kita menyanyikan lagu dari Papua, dari Aceh, lagu dari Sumatera Barat tadi Bare Solo, ampar-ampar pisang dan sebagainya, kita nggak tahu artinya pada saat nyanyi. Tapi kita bisa enjoy, bisa gembira, bahagia menyanyikan lagu tersebut. Nah, itulah tandanya bahwa musik itu adalah bahasa yang universal. Kita dapat menikmati, menyanyikannya dengan riang gembira meskipun orang ngerti artinya opo. Nah, itulah ya musik ya. Jadi mampu sebagai
tadi membahagiakan sebagai sarana kesehatan sebagai tadi. Oleh karena itu anak-anak, event-event besar nasional ataupun internasional seperti pemilu, peringatan hari-hari besar nasional atau olimpiade, bahkan peringatan keagamaan apapun ya, kalau menggunakan musik kita bisa bersatu. Apa background agama tersebut, tapi intinya memberi semangat. Atau bahkan olimpiade antar bangsa pasti diperdengarkan musik. Hal ini menunjukkan bahwa musik sangat bermanfaat sebagai bagian dari upaya penerangan dan alat pemersatu bangsa bahkan dunia, meskipun sedang kalau event olimpiade ya, meskipun eventnya sedang dalam bertanding memperebutkan kemenangan. Nah, kalau kita kita hubungan dengan musik daerah, contohnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta anak-anak. Di daerah Yogyakarta dan Surakarta ini, utamanya di Keraton Jogja dan Keraton Solo, itu ada musik namanya gamelan sekaten anak-anak. Gamelan sekaten ini hanya dikeluarkan dan dimainkan setahun sekali pada saat upacara sekaten, saat penyelenggaraan upacara sekaten. Apakah upacara sekaten itu? Upacara sekaten adalah menyongsong waktu bulan Rabiul Awal, yaitu diupacarakan di Keraton Jogja dan Keraton Solo. Kalau di Keraton Solo itu bahkan ada ritual juga itu seperti kebo, ada tahu kerbo ya Nana? Kerbo namanya kerbo Kiai Slamet. Itu kalau di Surakarta, kebo Kiai Slamet tersebut dikirap anak-anak pada saat upacara sekaten tersebut dikirap. Nah itu kebonya sudah tua sekali, tapi masih dipelihara oleh Keraton Surakarta untuk memperingati, menyongsong upacara sekaten itu. Nah agak beda memang Solo dan Jogja. Kalau di Jogja gamelan sekaten ini yang diperdengarkan. Kalau di Solo ini kerbo, namanya kerbo Kiai Slamet tersebut dikirap anak-anak. Bahkan katanya anak-anak konon, kalau kerbo tersebut mengeluarkan kotoran di jalan-jalan itu sampai diambil sama masyarakat Solo, berkah katanya. Nah itu ya nggak tahu ya, ini memang kalau di nalar memang kan kotoran kan kotor ya, mengandung penyakit, tapi mereka nggak tahu untuk apa, mungkin merabuk tanaman mereka, tidak dirabukkan untuk tanaman mereka supaya subur dan sebagainya. Itu ada kepercayaan masyarakat Solo bahwa kalau meraup kotoran kerbo Kiai Slamet yang sedang dikirapkan itu akan mendapatkan berkah. Ini upacara tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Namanya upacara sekaten di Jogja. Itu menggelar gamelan sekaten. Kalau di Solo ada kirap kerbo Kiai Slamet untuk menyongsong waktu bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu sebelum bulan puasa ya Bu. Ada sebelum bulan puasa, ada bulan Rabiul Awal itu diperingati ya di Keraton Jogja dan Keraton Solo. Anak-anak berikutnya kita lanjut aja yang kelima, yaitu mengiringi seni pertunjukan. Jadi fungsi musik daerah itu mengiringi seni pertunjukan anak-anak. Tidak ada satupun seni pertunjukan yang tidak menggunakan musik. Dalam seni pertunjukan, musik berfungsi sebagai penguat suasana. Contoh pertunjukan wayang kulit di Jawa Tengah. Yang di Jawa Tengah lagi masih ada ketoprak, ya, wayang kulit, wayang orang, ketoprak, ya, itu di Jawa Tengah semua diiringi gamelan Jawa anak-anak. Ya. Kemudian ada juga kalau di Bali itu wayang cengblong. Kesenian pertunjukan wayang cengblong itu diiringi gamelan Bali atau gong gede, gong Bali. Seni pertunjukan arje juga di Bali, itu juga diiringi gamelan Bali. Kemudian di Jawa Barat, di Sunda itu wayang golek anak-anak, itu diiringi gamelan Sunda. Di Betawi namanya seni pertunjukan lenong, drama lenong Betawi, itu diiringi musik Betawi, gambang kromong namanya ya. Musik dari Betawi namanya gambang kromong untuk mengiringi drama tradisional seni pertunjukan lenong Betawi. Kalau di Jawa Timur namanya ludruk. Di Jawa Barat, di Betawi, Jakarta Betawi namanya drama tradisional lenong. Kalau di Jawa Timur drama tradisional ludruk. Ini juga
iringi musik gamelan Jawa. Nah, Jatim sama Jawa Tengah sama Jawa Timur hampir mirip anak-anak ya, namanya sama-sama gamelan Jawa. Tapi kalau di Sunda sudah beda, gamelan Sunda. Nah, bahasanya juga sudah beda. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah kita masih pakai menggunakan bahasa yang sama, bahasa Jawa. Orang Jawa Timur akan mengerti bahasa Jawa Tengah. Tapi kalau kita ke Jawa Barat, kita kadang sudah nggak mudeng bahasa Sunda. Ya, punten, apa punten itu? Permisi. Nah, mangga, nah, monggo. Kalau kita kula nuwun, nah kita apa? Jawabannya monggo. Di Jawa Tengah, Jawa Timur masih sama. Tapi kalau kita sudah menyeberang ke barat, ke Jawa Barat, bahasanya sudah agak berbeda bahasa daerahnya ya. Kemudian ada lagi seni pertunjukan dari Aceh, dari Sumatera ya. Ini semua dari wilayah Sumatera, yaitu seni pertunjukan saman, tari saman ya. Kemudian seni pertunjukan dulmuluk, seni pertunjukan maknyong, seni pertunjukan rande, itu semua dari daerah Sumatera. Diiringi oleh musik daerah masing-masing tempat. Ya gamelan Aceh, musik Jawa Sumatera Barat, maknyong, rande dan sebagainya. Kemudian dari Sulawesi itu ya ini ke bawah bagaimana gambarnya? Diklik kanan, diturunkan gambarnya. Biar terbaca. Walah, ya, makasih. Ya, kalau di Sulawesi itu seni pertunjukan senrili namanya anak-anak. Kemudian di Kalimantan, Mamanda, dan semua menggunakan iringan musik daerah setempat. Baik anak, inilah tadi fungsi musik daerah ya, ada 5. Yang pertama adalah 1 sebagai sarana upacara adat, mengiringi sarana upacara adat. Yang kedua sebagai pengiring upacara adat. Fungsi yang ketiga sebagai media bermain. Fungsi yang keempat sebagai media penerangan dan komunikasi. Yang kelima sebagai pengiring seni pertunjukan. Nah, sekarang tibalah kita pada rangkuman dari pertemuan daring yang kedua ini. Yang pertama kita bisa merangkum apakah lagu tradisional itu. Lagu tradisional adalah lagu yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dan dipertahankan sebagai sarana ritual, hiburan, upacara adat, budaya, dan identitas suatu komunitas. Rangkuman yang kedua, bersamaan dengan munculnya kesadaran akan pentingnya menjaga kekayaan, identitas suatu daerah, lagu tradisional akhirnya diakui sebagai identitas suatu daerah. Dalam hal ini, lagu tradisional dan kemudian juga lebih dikenal sebagai lagu daerah. Rangkuman yang ketiga bisa kita simpulkan daripada manfaat lagu tradisional adalah yaitu sebagai sarana penyembuhan, pendidikan, hiburan, dan motivasi. Ya, sebagai sarana hiburan, motivasi. Ini banyakkan satu. Ya. Yang keempat sebagai fungsi lagu daerah sebagai lagu tradisional adalah sebagai sarana pengiring upacara adat, keagamaan, pengiring tari adat tradisional, media bermain, penerangan dan komunikasi, serta iringan pertunjukan. Rangkuman yang kelima, yaitu tiap-tiap lagu daerah memiliki struktur yang berbeda-beda. Perbedaan itu dapat dilihat dari unsur-unsur musikalitasnya, yaitu irama, ya, pokok bahasanya pertama sudah kita bahas di daring 1, struktur melodi dan pola liriknya. Yang keenam, lagu tradisional dapat dinyanyikan dengan unisono maupun vokal grup. Kemudian yang ini 56 ya. Baik, nah itulah tadi rangkuman dan juga materi lanjutan di bab 1 pertemuan dari kedua ini, fungsi musik secara umum dan fungsi musik lagu daerah. Nanti kalau anak-anak mau belajar bisa membuka lagi tayangan PPT ini, PowerPoint teks ini. Nah, kemudian langsung kita menginjak uji kompetensi. Nanti silakan anak-anak di sini ada soal-soal, ya. Kalian bisa mengerjakan semuanya, boleh langsung. Ada soal A, soal B, dan juga soal C. Di mana soal-soal ini nanti bisa kalian kerjakan dengan materi, bisa membaca, membuka materi yang sudah diberikan di pertemuan daring 1 dan pertemuan daring kedua saat ini. Anak-anak, mudah-mudahan
mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami walaupun hanya lewat rekaman seperti ini ya. Jadi anak bisa membuka setiap saat rekaman video materi pembelajaran ini, dan PowerPoint slide-nya, PowerPoint teksnya nanti bisa Ibu kirim lewat WhatsApp. Bila anak-anak akan membutuhkan untuk melihat kembali materi yang Ibu berikan dan juga untuk menjawab soal-soal mulai dari soal A, soal B, dan soal C. Ada 3 soal, bisa langsung kamu kerjakan. Kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa menyampaikan lewat WhatsApp di kelas seni budaya yang sudah kita buat di kelas masing-masing. Baik anak-anak, Ibu akhiri pertemuan daring kedua pada pagi hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah ya, dan tetap jalankan struktur protokol kesehatan ya, tetap jalankan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian istirahat yang cukup, pakai masker kalau keluar rumah terutama, kemudian rajin cuci tangan ya, kemudian jangan banyak begadang. Kalau jam 10 sudah selesai, jam 11 tidur kalau sampai malam, jangan banyak dulan dulu karena ini masih meskipun sudah new normal ya anak-anak ya, sudah new normal tapi ternyata masih banyak korban yang jatuh akibat pandemi Covid ini. Baik anak, kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan sampai ketemu kita di pertemuan daring berikutnya. Selamat pagi, terima kasih.